Mahkamah Konstitusi atau MK Rabu 17 September 2025 menolak semua permohonan uji formil atas Undang-Undang TNI. Menariknya dari 9 hakim konstitusi, 4 diantaranya mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Bagaimana respons publik dan pemerintah atas keputusan ini? Apakah publik akan lanjut ke uji materi Undang-Undang TNI? Lantas bagaimana pula jejak pengajuan uji formil Undang-Undang TNI hingga ke meja MK? Kita bahas ya. Pada persidangan uji formil yang digelar Rabu 17 September 2025, MK memutuskan bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang TNI sudah sesuai konstitusi dan tidak melanggar Undang-Undang Pembentukan Perundang-undangan. Dengan demikian, permohonan uji formil terhadap Undang-Undang TNI yang diajukan oleh Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan secara resmi ditolak. Walaupun dalam putusan MK itu, 4 hakim konstitusi mengajukan pendapat berbeda atau dissenting opinion. Mereka adalah Ketua MK Soehartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, serta Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih dan Arsul Sani. Mereka berpendapat gugatan yang diajukan Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan seharusnya dikabulkan sebagian. Menanggapi putusan MK ini, pakar hukum tata negara dari Universitas Indonesia Charles Simabura menyampaikan pemerintah dan DPR tidak semestinya merasa menang atas putusan ini, karena esensi gugatan tersebut bukanlah tentang menang atau kalah. Charles pun mengingatkan penolakan gugatan ini tidak bisa dijadikan legitimasi untuk menganggap bahwa proses legislasi yang terkesan ugal-ugalan dan tertutup dapat dibenarkan dan diulangi lagi. Ia khawatir putusan ini dapat menciptakan preseden yang melegalkan praktik serupa di kemudian hari. Selanjutnya, pengajar hukum tata negara Universitas Gadjah Mada Yanca Arizona juga buka suara. Ia menilai MK telah melewatkan kesempatan untuk memperbaiki proses legislasi yang selama ini kerap berjalan ugal-ugalan. Yanca menambahkan perubahan Undang-Undang TNI adalah contoh paling kentara dari akumulasi persoalan kinerja DPR yang secara nyata tidak mendengarkan aspirasi publik. Meski demikian, ia melihat ada sisi positif dari putusan ini. Adanya 4 dari 9 hakim yang menyatakan pendapat berbeda dapat menunjukkan kepada publik siapa saja hakim yang menoleransi proses legislasi yang buruk dan siapa yang mendorong perbaikan kualitas legislasi. Ia juga menegaskan jika masyarakat masih memiliki jalan lain untuk mempersoalkan Undang-Undang TNI, yaitu melalui pengujian material. Adapun Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiarij menegaskan putusan MK soal uji formil Undang-Undang TNI harus dianggap benar dan harus dihormati. Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Doli Kurnia pun juga menghormati putusan MK. Meski demikian, gugatan masyarakat terkait produk undang-undang yang dihasilkan DPR ini juga perlu menjadi pembelajaran. Sekadar menengok ke belakang, revisi Undang-Undang TNI yang tiba-tiba mencuat ke publik sejak awal Maret 2025 mendapat banyak penentangan publik, terutama karena pembahasannya dinilai terburu-buru dan sangat minim partisipasi publik. Bahkan pelaksanaan rapat menuai kritik karena terkesan diam-diam tertutup dan dilangsungkan di hotel mewah di Jakarta, padahal pemerintah tengah giat mengefisienkan anggaran. Lantas, setelah DPR mengesahkan revisi Undang-Undang TNI pada 20 Maret 2025, masyarakat sipil dan akademisi memutuskan mengajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Tim Advokasi untuk Reformasi Sektor Keamanan yang terdiri dari YLBHI, Imparsial, Kontras, Inayah Wahid, Eva Nur Cahyani, dan Fathiah Maulidianti mengajukan gugatan perkara 81/PUU 23/2025. Di pengajuan gugatan, beberapa hal yang melandasi permohonan uji formil, diantaranya revisi Undang-Undang TNI tidak sejalan dengan agenda reformasi TNI, dilakukan secara ilegal karena tidak terdaftar dalam Prolegnas Prioritas 2025, dan menutup partisipasi publik tidak membuka akses dokumen revisi kepada publik. Penolakan terhadap uji formil revisi Undang-Undang TNI menegaskan bahwa proses pembentukan undang-undang oleh DPR dan pemerintah dinilai MK telah memenuhi prosedur formal konstitusi. Meskipun demikian, perdebatan substansi mengenai perluasan ranah militer ke sektor sipil dan potensi tumpang tindih kewenangan kemungkinan besar akan terus bergulir di ranah publik dan akademis. Kalau sahabat Kompas, bagaimana opininya tentang putusan MK ini?